Allah berada di berserah diri kita. Bahasa Arabnya ada itu apa, Mbak? Wujud. Wujud itu ada ya? Ada. Ada tapi kok tidak ada itu gimana maksudnya? Maksudnya ada kok nggak bisa dilihat. Makanya saya bilang Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya tidak pernah jauh, saya lebih dekat dari urat lehermu. Allah itu ada, adanya di mana? Berserah diri kita. Wujudkan Allah di kehidupan kita. Memang tidak kelihatan, tapi kita bisa ada, mengadakan, mengakui adanya Allah. Berserah diri itu apa? Dikala ada takdir apapun, akan mengalami apapun, akan aktivitas apapun, wujudkan Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan, Allah yang menentukan. Jadi Allah itu di keyakinan kita, bukan di otak kita, bukan di mata kita. Wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah takut dan jangan pernah susah. Sesungguhnya Allah itu beserta kita. Kadang kan ada orang teriak-teriak Allahu Akbar, ya kan? Iya. Allah Maha Besar gitu loh. Nah sementara kita ini supaya nggak menjadi saksi yang palsu harusnya kan tahu gedene itu sakpiro, besarnya itu seberapa, dan itu kan ya harus, yang namanya saksi itu ya kita harus bener-bener tahu bukti. Nah kalau hanya sekedar merasakan dan lain sebagainya tanpa kita melihat secara langsung, karena sudah jelas-jelas wujud. Kalau garam itu rasanya kan asin, gula itu rasanya kan manis, tapi ini kelihatan wujudnya itu, bentuknya itu kelihatan. Iya. Nah supaya kita tidak menjadi saksi yang palsu itu bagaimana, Bang? Itu perlu bimbingan khusus untuk hal itu, tidak bisa diteorikan. Iya. Saya mampu, oleh Allah diberi kemampuan untuk membimbing bagaimana Allah selalu beserta kita. Kalau diteorikan itu nggak bisa, karena itu keyakinan, tujuan hidup kita. Makanya hanya orang-orang tertentu yang oleh Allah diberikan bisa membimbing dalam hal itu. Kalau saya jawab begini wujudnya Allah begini, berserah diri itu begini, itu hanya bisa diterima oleh otak, tidak bisa diterima hati. Karena apa? Yang mendengarkan belum dibuka hatinya, dan mayoritas selama ini yang kita dengar itu hanya nasihat hati, tidak membuka hati. Iya. Ya mungkin barangkali ini semua dari kebodohan saya, Mbak No ya. Kebodohan saya atau kemudian keilmuan saya yang belum sampai pada level itu. Tapi karena saya ini merasa orang Jawa, katanya semua ilmu itu kasunyatan begitu, ya saya berusaha untuk mendekati Allah dengan kemampuan saya. Oh, wujud. Oh, Kidam, apa sih yang wujud, yang terdahulu, yang kekal, yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan makhluk. Itu yang kemudian cara saya mendekat dengan Tuhan itu ya ngerayangi, meraba-raba sifat-sifatnya melalui sifat-sifat itu kan. Iya. Oke lah. Kemudian kita masuk di pertanyaan selanjutnya, Mano. Ini terkait dengan akhir zaman, Mano. Ada kan katanya Dajjal, kemudian Nabi Isa akan turun, kemudian Dajjal berperang dengan Nabi Isa, terus berperang dengan Imam Mahdi. Itu sebenarnya kalau Mbah No melihat dari kacamata pribadi seperti apa? Itu kan hanya dongeng. Dalam Al-Quran nggak ada. Dongeng kitab. Wong belum terjadi kok di pikiran sekarang. Dajjal ya kembalikanlah diri kita. Kelakuan kita itu seperti Dajjal apa enggak?
Sekarang ini loh kita sudah berperang dengan Dajjal, tidak menunggu akan kiamat. Semua orang sudah menghadapi kiamat. Kiamat apa? Kematiannya sendiri-sendiri. Dan sekarang itu menempati sifatnya Dajjal apa enggak? Apa sifatnya Dajjal? Dajjal berkata, tangan kanannya ada surga, tangan kirinya ada neraka. Orang yang bilang, kalau kamu ikut saya, kerja saya pasti masuk seperti di surga kenikmatanmu. Dan orang yang mengikutinya pun mengagumi yang mengajaknya. Itulah sekarang ini di dunia merasakan surga, padahal surganya nggak ada dasarnya. Lolosnya kematian, kekufuran, masuk neraka yang yaitu siksa kubur. Dan orang yang menempati nerakanya Dajjal bersandar pada Allah, yang memberikan celaka hanya Allah, yang memberikan nikmatnya pada Allah. Dia melakukan takdir dengan rela, sakitnya di dunia, sadar ini loh pemberian Allah. Kelihatannya aja hidupnya di dunia ini masuk neraka, tapi neraka yang nggak ada dasar, pada akhirnya mati membawa iman. Jadi kalau hanya cerita Dajjal besok ontanya Nabi Soleh keluar, itu cerita. Sekarang ini loh, kita itu berperang, kita sendiri itu berperang dengan Dajjal kita. Nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Sebelum kita aja nggak tahu kapan terjadinya. Mati hanya memikirkan perang Dajjal. Seperti ada syuting film, kapan ya tayang. Nah, sekarang ini kita itu tayang saat ini. Hidup kita itu tayangnya saat ini. Jujur tanya, hidup saya ini seperti Dajjal apa enggak? Itu yang menyelamatkan kita. Oke. Di dalam Islam, Mbak, kita kan tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada laki-laki yang tertarik kepada wanita. Kalau itu kan normal ya. Normal. Tapi yang abnormal, laki-laki tertarik kepada laki-laki. Iya. Atau bisa dibilang itu apa ya namanya? Homoseksual. Iya. Tapi kan banyak penelitian homoseksual itu merupakan peristiwa genetik. Artinya ada campur tangan Tuhan ketika si anak itu dilahirkan dulu. Dia sebenarnya juga tidak mau mengalami kelainan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Islam melarang homoseksual? Ya, padahal ada orang lahir dari kecil yang kemudian menikah dengan sesama jenis misalnya, dan itu sebenarnya dia juga tidak menginginkan kejadian itu terjadi di dalam hidupnya. Terus kemudian itu dosa dan dihukum di neraka. Bukankah itu sebuah peristiwa yang tidak adil bagi diri orang yang mengalami hal semacam itu, anak? Iya, itu kan orang beragama, bukan berketuhanan. Makanya dalam Al-Quran itu tidak mengajak beragama, tapi berketuhanan. Memang dalam sejarah Nabi Lot, itu mayoritas suka dengan sesama. Laki-laki suka dengan laki-laki. Di situ apa sih? Kalau kita teorikan ke agama memang seperti dosa besar. Tapi kita ke keyakinan kembalikan ke Allah. Bagi mereka pelaku homoseksual, jujurlah ke Allah. Yang penting jujur, serahkan karaktermu ke Allah, ya Allah. Ini loh karakter darimu, ya Allah. Saya tidak bisa merubah. Mengapa saya tidak bisa mencintai lain jenis saya? Yang itu artinya kita nggak boleh menjudge sih, Mbak, ya? Nggak boleh menjelek-jelekan gitu ya, Mbak? Ya nggak boleh. Itu memang karakter, mau dilawan apa? Memang dia tidak diberikan cinta kepada lain jenisnya. Allah memberikan rasa cinta kepada sejenisnya. Ya memang macam-macam manusianya gitu. Yang penting iman, percaya ini loh jujur, ya Allah, ini loh takdir darimu. Saya kok nggak bisa cinta dengan lain jenis, saya kok lebih cinta dengan sejenis. Kalau memang saya mohon, ya Allah, rubah karakter yang ini. Kalau memang Allah tidak merubah, saya rela sampai mati pun saya rela kalau ditakdir cinta dengan sejenis.
Makanya kalau memang agama sangat sulit, tapi keketuhanan jujur, ini loh pemberian Allah. Agama terlalu banyak aturan yang tidak ada dalam Al-Quran. Urusannya itu bukan masalah seksual ke Allah itu. Quran itu untuk menyembah Allah. Apapun yang dijadikan Allah mau kita ingkari, kita paksa pun menikah dengan lain jenis, ya nggak bisa. Memang Allah memberikan karakter begitu, ya sadarilah itu karakter dari Allah. Jangan melihat nggak normalnya. Kalau kita melihat nggak normalnya, berarti kita ingkar dengan yang diciptakan Allah. Itu ya syahadatnya nggak tembus. Katanya Tuhan Allah, tapi tidak terima dengan yang diciptakan Allah. Mana bisa dikatakan syahadat? Mereka pun nggak mau dikucilkan karena cinta sejenis, tapi jujur hatinya memang Allah yang memberikan. Mau apa? Ya silahkan, yang penting berketuhanan, dibimbing imannya, jangan dicela kelakuannya. Kalau kita mencela kelakuan seorang di dunia, ya nggak ada habisnya. Kalau dibimbing